Baik, selamat pagi buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah studi kelayakan pariwisata yang dengan dosen pengampu yaitu Miss Vio. Dan untuk tema ataupun diskusi yang akan kami angkat yaitu aspek pasar dan pemasaran. Tentunya kami terdiri dari beberapa anggota. Pertama ada Fatma Haziza Indra, kemudian ada saya sendiri Devin Seria, Rodia, dan juga Yuki. Dan selanjutnya untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fatma. Pada Fatma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi pertama yaitu pengertian prospek pasar produk. Nah, prospek pasar produk merupakan peluang suatu produk untuk berkembang dan diterima di pasar berdasarkan permintaan konsumen dan juga kondisi pemasaran. Dalam sektor pariwisata, prospek pasar produk eh, menunjukkan potensi suatu destinasi wisata untuk menarik wisatawan dan berkembang di masa depan. Prospek pasar produk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya daya tarik destinasi wisata, permintaan dan penawaran, dan lainnya. Next. Nah, prospek pasar produk kami mengambil perbandingan wilayah Alahan Panjang dan juga Lembah Harau. Nah, kalau prospek pasar produk di Alahan Panjang itu di mana Alahan Panjang memiliki panorama alam yang indah dengan danau di atas dan danau di bawah. Kemudian Alahan Panjang terdapat kebun teh yang luas dengan udara yang sejuk, khas dataran tinggi, yang cocok untuk wisatawan natural tourism dan healing tourism. Di Alahan Panjang ini banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal pada weekend, yaitu akhir pekan. Kemudian Alahan Panjang memiliki potensi pengembangan agrowisata dan wisata keluarga seperti kebun stroberi dan juga kebun teh misalnya. Nah, sekarang prospek pasar di Lembah Harau. Untuk perbandingannya, prospek pasar di Lembah Harau ini, Lembah Harau memiliki tebing batu tinggi dan panorama alam yang unik. Di sana terdapat berbagai air terjun dan spot foto menarik. Kemudian Lembah Harau ini sudah dikenal secara nasional bahkan internasional dan populer di media sosial dan viral dan sering menjadi lokasi wisata fotografi. Potensi kunjungan wisatawan di Lembah Harau terus meningkat setiap tahunnya dari data yang ada. Demikian materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatma untuk penjelasannya. Kemudian kita akan masuk ke materi analisis permintaan dan penawaran yang tentunya akan dibawakan oleh atau disampaikan oleh saudari Rodia. Kepada Rodia disilakan. Terima kasih Indah sebagai moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian analisis permintaan dan penawaran. Analisis permintaan dan penawaran adalah analisis yang digunakan untuk memahami hubungan antara jumlah produk atau jasa yang diminta konsumen dengan jumlah ditawarkan oleh produsen di pasar. Dalam pariwisata, permintaan atau demand adalah minat atau jumlah wisatawan yang ingin mengunjungi suatu destinasi. Selanjutnya yaitu penawaran atau supply adalah produk wisata yang disediakan seperti objek wisata, akomodasi, transportasi, dan fasilitas wisata. Analisis ini penting untuk mengetahui kondisi pasar dan peluang pengembangan destinasi. Oke, selanjutnya eh, permintaan dan penawaran di destinasi Alahan Panjang.
Permintaan didominasi oleh wisatawan lokal seperti Padang, Solo, dan Bukit Tinggi. Kunjungan biasanya meningkat pada akhir pekan dan libur sekolah. Wisatawan datang untuk menikmati alam dan rekreasi keluarga. Penawaran di Alahan Panjang yaitu objek wisata danau dan kebun teh. Eh, Tersedia penginapan sederhana dan warung makan, serta fasilitas wisata masih perlu pengembangan. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran di Lembah Harau. Permintaan lebih tinggi dibandingkan Alahan Panjang, eh, menarik wisatawan dari luar daerah dan dipengaruhi promosi media sosial dan keindahan alam lainnya. Penawaran di Lembah Harau ada berupa air terjun, tebing batu, dan panorama lembah. Ada homestay, resort, dan area camping, serta ada banyaknya aktivitas wisata seperti trekking dan fotografi. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Rodia atas penjelasan dari permintaan dan penawaran. Selanjutnya kita masuk ke materi strategi STP yang akan disampaikan oleh Saudara Yogi. Kepada Yogi, disilakan. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang strategi STP, yaitu STP merupakan strategi pemasaran yang terdiri dari segmentation, membagi pasar wisata berdasarkan karakteristik wisatawan. Yang kedua yaitu targeting, menentukan segmen wisatawan yang menjadi target utama. Dan yang terakhir yaitu positioning, membangun citra destinasi agar memiliki posisi yang jelas di benak wisatawan. Next. Strategi STP yang berada di Alahan Panjang yang pertama yaitu segmentation wisatawan keluarga, mahasiswa, dan komunitas pencinta alam. Yang kedua targetingnya yaitu wisatawan domestik yang ingin menikmati wisata alam. Ya, dan yang terakhir positioning yaitu destinasi wisata alam dataran tinggi dan agrowisata dengan udara yang sejuk. Next. Dan yang terakhir strategi STP Lembah Harau. Yang pertama segmentation wisatawan muda, fotografer, dan pecinta alam dan petualang. Yang kedua yaitu targetingnya wisatawan domestik dan mancanegara. Yang terakhir yaitu positioning destinasi wisata alam unik dengan tebing, batu, dan air terjun. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Yogi. Selanjutnya ada materi analisis SWOT, baik dari Alahan Panjang maupun Lembah Harau, yang dimana ini akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, untuk analisis SWOT yang ada di Alahan Panjang, yaitu di bagian strength-nya. Pertama, kita akan mendapatkan panorama yang menampilkan atau menawarkan alam yang indah dan juga danau serta kebun tehnya. Kemudian tentunya kita mendapatkan udara sejuk khas dataran tinggi dan ada yang terakhir yaitu potensi agrowisata seperti kebun stroberi. Kemudian ada juga weakness-nya. Yang pertama di mana masih kurangnya promosi yang ada di wilayah tersebut atau bisa dibilang masih terbatas. Kemudian fasilitasnya juga belum dioptimalkan secara maksimal. Kemudian ada opportunity-nya yang di mana tren wisata alam atau tren wisata alam dan healing tourism itu bisa meningkat. Kemudian potensi pengembangan agrowisatanya juga mungkin akan ditingkatkan kembali untuk peluang ke depannya. Kemudian ada trade yang di mana persaing. Oke, lanjut. Yang di mana kerusakan lingkungan akibat peningkatan wisatawan, kemudian persaingan dengan destinasi wisata lainnya. Dan selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT Lembah Harau yang di mana ada strike-nya, satu ke tebing batu tinggi dan juga panorama alam yang unik.
kemudian ada banyak air terjun dan spot foto yang menarik, dan juga sudah dikenal luas oleh wisatawan. Kemudian ada weakness-nya, yang dimana beberapa fasilitas wisata itu juga masih perlu ditingkatkan, dan pengelolaan wisata masih belum merata. Dan selanjutnya ada opportunity, yang dimana bisa meningkatkan minat wisata alam dan ekowisatanya. Kemudian potensi pengembangan event, wisata, dan paket petualangannya juga. Kemudian yang terakhir ada trade, yang dimana kerusakan lingkungan akibat peningkatan wisatawan, dan juga persaingan dengan destinasi wisata alam lainnya. Kemudian dapat disimpulkan dari presentasi yang sudah teman-teman saya sampaikan, dan juga kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu Alahan Panjang memiliki banyak prospek pasar yang cukup baik dengan daya tarik alam seperti kebun tehnya, udara sejuk, dan panorama danaunya. Namun, kunjungan wisatawan masih didominasi oleh wisatawan lokal. Kemudian yang di bagian lembah haraunya memiliki prospek pasar yang lebih tinggi karena keindahan alamnya yang unik dan juga popularitasnya yang sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian analisis permintaan dan penawarannya, analisis permintaan dan penawaran STP serta SWOT-nya dapat membantu menentukan strategi pengembangan destinasi wisata. Dan yang terakhir, dengan pengelolaan yang baik, tentu dan juga promosi yang efektif, tentu kedua destinasi ini memiliki potensi atau peluang besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat. Baik, demikianlah hasil dari diskusi kami yang sudah kami sampaikan atau presentasikan pada saat ini. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan? Cukup, moderator. Oke, Moderator. oke. Baik, untuk presentasi kali ini mungkin banyak kesalahan baik dari presentasi kami, cara kami menyampaikan, kami mohon maaf. Untuk itu kami tutup dan selamat pagi.